sebelah sini dan tergugat bisa duduk di sebelah sini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk pada pagi hari ini apakah Bapak dan Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, untuk memulai mediasi pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ulfa Isnabila, SHMH, yang pada kesempatan kali ini akan menjadi mediator dalam mediasi pada hari ini di dalam kasus Bapak dan Ibu. Kemudian saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu memperkenalkan diri dari penggugat. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Dedi. Saya di sini selaku penggugat pertama dan juga sebagai adik dari tergugat, yaitu kakak saya sendiri, Karina. Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Farida Nurhani, biasa dipanggil Farhan. Saya sebagai penggugat kedua dan saya di sini sebagai anak ketiga dari Pak Siono serta sekaligus sebagai adik dari Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu penggugat. Selanjutnya saya persilahkan kepada tergugat. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Rina, selaku kakak dari Dedi dan juga Farhan. Saya di sini selaku tergugat. Baik, terima kasih atas perkenalannya Bapak dan Ibu semuanya. Sebagai formalitas, berikut saya tunjukkan surat penugasan saya dari Pengadilan Negeri Semarang yang menunjuk saya sebagai mediator dalam sengketa ini. Baik, apabila pada pertemuan pertama ini kita belum menghasilkan kesepakatan, maka berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 yang mencaratkan bahwa untuk menyepakati jadwal mediasi berikutnya, adakah usulan tanggal dari pihak penggugat atau tergugat, dari pihak penggugat terlebih dahulu? Baik, untuk dari kami akan mengusulkan setiap hari Jumat pada pukul 12 siang. Ini dikarenakan kami punya tuntutan pekerjaan di luar kota, jadi mungkin kami baru bisa hadir di Ungaran ini pada setiap akhir minggu. Baik, dari tergugat apakah ada usulan? Oh baik, saya setuju dengan penggugat dan saya bersedia untuk hadir. Baik, maka dari itu, apabila mediasi pada kali ini tidak mencapai kesepakatan, maka mediasi akan dilakukan setiap hari Jumat pada pukul 10 pagi. Disepakati? Sepakat. Baik, sebelum kita memulai, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah sebelum ini pernah mengikuti mediasi? Belum pernah. Baik, maka dari itu saya akan menjelaskan mengenai mediasi ini. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Proses mediasi itu sendiri dilakukan selama 30 hari sejak saya menerima penunjukan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak dan mediator maksimal selama 30 hari. Dalam proses mediasi, Bapak dan Ibu sekalian akan didampingi oleh mediator, yaitu saya sendiri. Kemudian, apa itu mediator? Mediator adalah pihak ketiga yang independen yang ditunjuk untuk memfasilitasi sengketa antara para pihak. Kemudian sangat penting untuk kita pahami bersama bahwa segala sesuatu yang terucap di ruangan ini, baik itu berupa dokumen, pernyataan, ataupun draft, usulan itu bersifat rahasia. Saya terikat kode etik untuk tidak mengungkapkannya di luar forum ini. Begitu pula dengan Bapak dan Ibu. Catatan dari proses ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perma 1 tahun 2016 pasal 6, kehadiran Bapak dan Ibu adalah wajib dalam setiap pertemuan yang akan diselenggarakan oleh mediator. Kemudian Bapak dan Ibu dapat pula didampingi atau diwakili oleh kuasa berdasarkan surat kuasa khusus. Kemudian dalam agenda mediasi, saya selaku mediator memiliki hak untuk melakukan kaukus. Apa itu kaukus? Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Kemudian dalam melaksanakan kaukus, saya akan bersikap adil, baik waktu maupun cara pertemuan. Kemudian, adapun dalam pelaksanaan mediasi, saya hanya akan bertindak sebagai fasilitator, dalam artian, segala keputusan yang tercapai dalam forum ini haruslah berdasarkan kesepakatan dari para pihak. Saya akan bersikap mandiri, independen, dan netral. Sebelum masuk ke dalam proses mediasi ini, ada beberapa ketentuan yang saya harap dapat kita laksanakan dan taati bersama. Ya, ini yang pertama, 1. Para pihak dilarang memotong pembicaraan. Kedua, para pihak dilarang memberikan statement dan atau pernyataan yang mengandung unsur sara. Yang ketiga, para pihak dilarang melempar, membanting, dan atau melakukan tindakan lain yang dianggap membahayakan para pihak. Kemudian, para pihak wajib hadir tepat waktu. Yang kelima, apabila terdapat pihak yang berhalangan hadir, wajib menginformasikan hal tersebut 1 kali 24 jam sebelum jadwal pertemuan. Dan yang terakhir, yang keenam, kita beritikat baik untuk mencari solusi bersama. Dari tata tertib yang telah saya bacakan tersebut, apakah ada tambahan atau keberatan ataupun usulan dari pihak penggugat atau tergugat? Dari pihak penggugat? Cukup. Tergugat? Baik, setelah pembacaan tata tertib tersebut, saya akan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengutarakan hal-hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Dipersilakan kepada pihak penggugat terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dasar kami mengajukan gugatan ini adalah terhadap pernyataan Mbak Rina, kakak saya sendiri, terkait pembagian harta warisan almarhum bapak saya, Bapak Suyono, bapak kami semua,
yang memiliki sebidang tanah seluas 600 meter persegi, di mana Mbak Rina menyatakan bahwa ia menuntut bagian lebih besar daripada bagian kami dikarenakan peran Mbak Rina dalam merawat ayah saya selama 5 tahun menjalani perawatan stroke. Nah, jadi dari pernyataan Mbak Rina ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin yang ingin saya tuntut penjelasan ataupun klarifikasinya, yaitu yang pertama berupa kontribusi Mbak Rina sebagai penerima waris dari warisan bapak saya. Apakah kontribusi Mbak Rina dapat disampaikan sebagai dasar untuk menuntut pembagian lebih banyak daripada bagian kami? Karena pada dasarnya di awal sebelum kita menyepakati pembagian tugas kita dalam merawat bapak saya, kami berdua, yaitu saya sendiri dan juga bersama adik saya Farhan ini, sudah sepakat untuk menyatakan bahwa pembagiannya berupa Mbak Rina yang akan mengurus bapak saya selama sakit, di mana Mbak Rina sendiri akan mengerahkan tenaganya dan juga waktunya untuk merawat bapak kami. Terus untuk saya dan Farhan, karena kami memiliki tuntutan di luar kota, yaitu pekerjaan kami masing-masing, akhirnya kami bersepakat untuk memberi bantuan finansial secara keseluruhan untuk kehidupan primer, sekunder maupun tersier dari bapak kami dan juga kehidupan Mbak Rina itu sendiri. Nah, selain itu, selain pembagian waris, kami baru-baru ini mengetahui, Ibu Mediator, kalau misalkan ternyata sudah ada bangunan yang berdiri di atas tanah warisan bapak kami, di mana bangunan tersebut sudah hampir jadi, namun pembagian tanahnya belum resmi untuk dilakukan. Maka dari itu, kami, saya dan juga Farhan merasa keberatan dengan adanya bangunan tersebut. Terus yang ketiga, karena kami selama setiap bulan mengirimkan dana kepada Mbak Rina untuk merawat bapak kami, ada dalam 5 tahun terakhir ini saya melihat ada ketidakkonsistenan dalam penyaluran dana pengobatan untuk ayah kami. Nah, kami menuntut penjelasan terhadap ketidakkonsistenan tersebut, dan juga poin terakhir adalah bahwa baru-baru ini adik saya Farhan menemukan bahwa adanya dana santunan kematian dari yayasan di mana tempat almarhum ayah saya dulu bekerja, di mana itu disampaikan oleh rekan kerjanya yang menjadi perwakilan di acara penguburan kemarin. Maka dari itu kami, saya dan juga Farhan menuntut penjelasan dari Mbak Rina terkait penyaluran dana santunan kematian tersebut. Oke, baik. Dari penggugat, apakah sudah cukup? Cukup. Baik, dari tergugat, apakah ada tanggapan atau kronologi yang ingin disampaikan? Oke, baik. Selama 5 tahun saya tinggal dan merawat Bapak dengan kondisi sakit. Saya yang setiap harinya ke rumah sakit dan juga mendampingi Bapak di malam hari. Jadi di sini saya menuntut kontribusi. Saya menuntut untuk bagian saya itu lebih banyak, dan saya merasa kontribusi saya di sini juga besar. Baik, apakah sudah cukup dari tergugat? Oke, baik. Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh penggugat maupun tergugat, maka dapat saya simpulkan bahwa isu-isu utama dalam permasalahan ini, yaitu yang pertama, poin pertama, apakah kontribusi perawatan selama 5 tahun dan biaya pengobatan dapat dijadikan dasar untuk pembagian yang tidak sama. Kemudian untuk yang poin kedua, apakah pernyataan lisan almarhum mengenai pembagian lebih besar kepada tergugat dapat dijadikan dasar pembagian. Yang ketiga, status bangunan semi permanen apakah tetap dibongkar atau diganti dengan kompensasi tertentu. Dan yang keempat, bagaimana mekanisme pembagian warisan, apakah melalui jual bagi hasil, pemecahan sertifikat, atau pembagian fisik. Dan yang kelima, berarti di sini ada 4 poin saja. Oke, baik. Masuk ke dalam pembahasan poin-poin kita. Baik, dari pihak penggugat atau tergugat, poin berapa yang ingin dibahas terlebih dahulu? Dari penggugat? Baik, dari kami, mungkin untuk poin pertama yaitu pembagian warisan berdasarkan dari jumlah kontribusi yang kami berikan. Dan kemudian untuk seterusnya akan berurut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Moderator. Oke, baik. Bagaimana dengan tergugat? Sama, saya setuju. Oke, baik. Untuk itu, kita akan masuk ke tahap pembahasan poin-poin yang pertama, yaitu apakah kontribusi perawatan selama 5 tahun yang diberikan oleh Ibu tergugat, Ibu Rina, dan biaya pengobatan yang telah diberikan oleh penggugat selama ini, hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk pembagian yang tidak sama. Bagaimana dari pihak penggugat? Baik, saya izin masuk dari apa yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa ingin saya tegaskan kembali kalau misalkan sebelum kami menyetujui untuk merawat ayah kami yang sedang sakit pada waktu itu, kami setuju bahwa kalau saya dan juga Farhan adik saya akan membantu secara finansial, dan Mbak Rina sendiri juga kok yang menyetujui kalau misalkan dirinya akan membantu melalui tenaga, melalui waktunya juga. Maka dari itu kami juga mungkin saya dan Farhan karena tidak mengenakan untuk Mbak Rina, karena merawat ayah saya sendiri, kami mengirimkan biaya finansialnya kepada Mbak Rina untuk kehidupannya secara menyeluruh beserta dengan biaya hidup ayah saya. Itu juga tidak terlepas dari biaya pengobatan, biaya rawat jalan, dan biaya lainnya yang sekiranya dibutuhkan oleh Mbak Rina sendiri. Maka dari itu, saya rasa kontribusi yang saya dan Farhan berikan itu sebanding dengan apa yang Mbak Rina lakukan untuk merawat ayah saya. Mungkin sekian dari Izin saya. masuk Ibu, saya sebagai penggugat kedua, saya mau menambahkan bahwasannya biaya yang kami berikan itu tidak hanya pas-pasan juga. Seperti yang diadakan di surat sakit ini, bahwasannya biaya sakit papa kami itu adalah 110 juta. Kami itu memberi lebih dari itu untuk sebagai uang gojek, uang antar, uang capek, segala macam. Bahkan kakak saya juga minta uang untuk beli sabun, perlengkapan pribadi lainnya, kami juga kasih kok. Jadi itu saja yang ingin mau saya tambahkan. Terima kasih. Oke, baik. Dari pihak penggugat apakah sudah cukup penjelasannya? Cukup. Baik. Selanjutnya tanggapan dari pihak tergugat.
Saya merasa tidak adil karena saya sudah mengorbankan pekerjaan saya. Loh, kok itu diungkit sih, Pak? Saya juga Maaf Ibu Bapak, sesuai dengan tata tertib yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa masing-masing pihak tidak boleh menyela percakapan satu sama lain. Maka dari itu kita biarkan dari pihak tergugat menjelaskan terlebih dahulu. Dapat dipahami? Oke, baik, silakan dilanjutkan. Baik, saya tetap merasa tidak adil ya karena saya sudah mengorbankan pekerjaan saya sudah meluangkan banyak waktu dan juga tenaga saya untuk merawat bapak saya, dan itu tuh tidak dengan waktu yang singkat ya, dan itu terjadi selama 5 tahun saya terus-terusan begitu untuk merawat bapak saya. Jadi saya juga merasa bahwa waktu itu bapak saya pernah bilang ke saya bahwa bagian saya itu bakal lebih besar gitu, karena bapak saya mengasih itu ke saya karena saya sudah mengurus beliau semasa sakit gitu. Oke, baik. Dari tergugat apa sudah cukup? Dari penggugat apakah ada tanggapan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, berarti bagaimana? Apakah kontribusi dalam hal ini dapat diakui atau bagaimana dari para pihak? Baik, jadi dari kami setelah kami berdiskusi singkat, kami akan mengakui kontribusi kakak kami, Mbak Rina, sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk merawat ayah saya. Maka dari itu kami mengakuinya. Oke, baik. Berarti apabila kontribusi ini dapat diakui, bagaimana untuk pembagiannya? Sama ratakah atau seperti yang tadi harus ada pembedaan karena ada kontribusinya tadi? Baik, berdasarkan dari yang saya sampaikan sebelumnya, kami akan mengakui kontribusi yang diberikan oleh kakak kami Mbak Rina dalam merawat ayah saya dan ayah kami kita semua juga. Namun, perlu saya tegaskan lagi, pembagian warisan menurut perspektif kami harus tetap dilakukan sama rata. Karena menurut peraturan yang berlaku, jika tidak ada wasiat yang diberikan oleh almarhum bapak kami, maka pembagian harus dilakukan secara merata. Itu yang dapat kami sampaikan. Baik, apa ada tanggapan dari tergugat? Oke, baik. Tapi kalian kan tidak merawat bapak, jadi kalian tuh nggak tahu secara langsung merawat bapak tuh kayak gimana. Ya soalnya itu kan dikasih sih kemarin duitnya, Mbak juga minta duit lagi, tapi kasih loh, buktinya ada loh ini. Lokasinya ada loh. Emang ada buktinya Bapak kalau misalkan ngasih tahu kalau misalkan Mbak Rina bakalan dapat lebih? Ada, itu juga jangkau tahu. Buktinya mana? Kenapa Itu sudah dari rumah sakit, kalian kan nggak ada di situ. Ya, Kalian tidak tidak kasih tahu. Maaf, Bapak Ibu, sesuai dengan aturan yang telah kita sepakati bahwa kita tidak boleh saling menyela. Bisa dipahami? bisa. Baik, dari sini dapat saya simpulkan bahwa dari kedua belah pihak itu sebenarnya kontribusi perawatan itu bisa menjadi dasar terhadap pembagian warisan. Namun, jika hal tersebut disepakati, namun tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembagian warisan yang tidak sama rata ketika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dapat dipahami Bapak Ibu? Dapat dipahami. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan poin yang kedua, yaitu mengenai pernyataan almarhum Suryono yang mengatakan bahwa dari Ibu Rina tergugat akan mendapatkan warisan yang lebih besar yang dikatakan secara langsung. Nah, dalam hal ini kita akan membahas apakah pernyataan lisan dari almarhum ini dapat dijadikan saksi lisan untuk dasar pembagian harta warisan ini. Bagaimana dari tanggapannya dari pihak penggugat? Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa sebenarnya kalau misalkan untuk bukti berupa wasiat secara lisan itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk pembagian warisan. Karena menurut saya pembagian warisan itu harus berdasarkan surat wasiat yang ditulis oleh almarhum sendiri. Dan maka dari itu saya menuntut pembagian warisan secara adil dan merata dengan alasan bahwa pernyataan lisan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk pembagian warisan yang diminta oleh Mbak Rina sendiri. Oke, baik. Selanjutnya dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan atau tanggapannya? Oke, baik. Tapi kan bapak bilang secara langsung apakah itu tidak cukup? Oke, baik, Bu Rina. Di sini saya akan menjelaskan bahwa pernyataan lisan tidak dapat dijadikan saksi dalam kasus Bapak Ibu sekalian. Karena kasus Ibu ini adalah kasus hukum perdata. Yang mana dalam hukum perdata, saksi yang paling kuat, bukti yang paling kuat yaitu adalah surat. Namun untuk saksi lisan ini sendiri itu kekuatannya sangat lemah di depan pengadilan. Kemudian untuk bukti lisan ini tidak dapat dijadikan dasar dalam pembagian warisan, di mana hal tersebut bisa menguntungkan Ibu Rina yang akan mendapatkan warisan lebih besar. Namun, jika argumen ini tidak disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak ada kesepakatan, maka dapat dikembalikan kepada peraturan umum, yaitu peraturan dalam peraturan hukum perdata. Baik, dapat dipahami oleh Bapak Ibu sekalian? Oke, apakah dari pihak Ibu Rina ada tanggapan? Baik, dari pihak penggugat? Kalau itu sudah cukup. Oke, baik. Kalau begitu, kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga mengenai pembangunan semi permanen yang dibangun di atas tanah warisan tersebut dan bagaimana statusnya? Apakah akan tetap berada di atas tanah warisan tersebut atau diberikan kompensasi ataupun dibongkar?
Bagaimana tanggapannya dari penggugat? Baik, sebelumnya kami sudah mendiskusikan antara saya dengan adik saya Farhan. Jadi karena saya dan juga Farhan merasa keberatan dengan adanya bangunan tersebut, meskipun tanah tersebut belum dibagi secara resmi, maka dari itu kami mengusulkan untuk dilakukannya alokasi sebagian tanah yang sekiranya menyentuh bagian dari tanah kami untuk dipindahkan ke bagian milik Mbak Rina sendiri. Itu pun dilakukan setelah pembagian secara resmi nantinya. Namun apabila tidak berkenan, maka kami mengusulkan solusi yang kedua, yaitu ya tidak apa-apa bangunan tersebut jika menyentuh lahan bagian saya ataupun bagian Farhan, namun dengan syarat untuk memberikan kompensasi dari Mbak Rina sendiri sebesar 1/3 dari total tanah tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana tanggapannya tergugat? Oke baik, saya setuju untuk memberikan kompensasi 1/3 ke bagian tersebut. Oke, baik. Dari penggugat apakah ada tanggapan lagi? Izin masuk Bu, saya ingin bertanya kepada kakak saya. Dananya emang dari mana ya? Bukannya tabungan kita itu udah pakai semua untuk program bapak kita? Oke, sebelumnya saya minta maaf karena sebenarnya dana itu masih ada dari dana santunan. Nah, itu saya pakai untuk membangun bangunan yang semi permanen itu. Oke, baik. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, berarti dari Ibu Rina itu setuju untuk memberikan kompensasi terhadap penggugat. Baik. Baik, maka dari itu isu bangunan ini dapat diselesaikan apabila ada kesepakatan kompensasinya. Namun apabila tidak ada, maka hal tersebut akan berlanjut ke tahap pemeriksaan berikutnya di pengadilan. Apa dapat dipahami Bapak Ibu sekalian? Paham. Baik. Kita lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu tentang mengenai mekanisme pembagian harta warisan tanah ini. Apakah akan dijual dan dibagi 3, dipucat sertifikat, ataupun dilakukan pembagian fisik? Bagaimana tanggapannya penggugat? Baik, terima kasih. Jadi dari pihak kami sendiri pun telah mempertimbangkan bahwa langkah yang menurut kami itu cukup aman untuk dilakukan adalah untuk melakukan pemecahan sertifikat, di mana nantinya tanah tersebut akan dibagi sama rata sesuai kesepakatan sebelumnya, bahwa nanti masing-masing pihak akan mendapatkan sebesar 200 meter persegi untuk ditertuliskan dalam masing-masing sertifikat tanah mereka. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan untuk usulan terkait pembagian tanah, karena menurut kami langkah tersebut merupakan langkah yang paling aman. Mungkin sekian dari saya. Baik, dari penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Baik, mungkin singkat saja tadi kan mungkin dari pihak kakak saya sendiri, Kak Rina sudah menyampaikan bahwa ternyata dana santunan kemarin itu memang dipakai untuk membangun bangunan di atas tanah tersebut yang sudah hampir jadi tersebut. Nah, jadi dari saya dan Farhan mungkin karena atas pernyataan Mbak Rina yang sudah mau jujur dan juga sudah meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, kami memutuskan untuk tidak memberikan tuntutan kembali atas dilakukannya penggelapan dana santunan kematian yang dilakukan. Cukup dengan melakukan kompensasi tanah tersebut. Oke, baik. Maka dari itu, hal ini dapat dilakukan karena kesepakatan dari semua pihak. Dapat dipahami Bapak Ibu? Paham. Baik. Baik, tampaknya kita sudah mencapai titik temu. Saya sudah merangkum poin-poin kesepakatan kita ke dalam draft kesepakatan perdamaian ini. Yang poin utamanya yaitu 1. Para pihak sepakat membagi harta warisan berupa tanah seluas 600 meter persegi menjadi 3 bagian sama besar yang masing-masing mendapatkan 200 meter persegi. 2. Para pihak mengakui kontribusi perawatan oleh tergugat selama 5 tahun. 3. Para pihak sepakat bahwa bangunan semi permanen tetap berada di atas bagian tergugat sepanjang tergugat memberikan kompensasi yang disepakati kepada penggugat. 4. Para pihak sepakat melakukan pemecahan sertifikat bersama. Dan yang kelima, para pihak menyatakan bahwa kesepakatan ini bersifat akhir dan menyeluruh atas sengketa waris almarhum Bapak Sugiono dan tidak akan mengajukan tuntutan hukum lebih lanjut terkait sengketa waris ini di kemudian hari. Draft ini dibuat pertanggal 1 Desember 2025. Silakan Bapak Ibu bisa dicek kembali. Silakan. Baik, selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian karena telah mencapai kesepakatan yang baik untuk kedua belah pihak melalui proses mediasi ini. Saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu saling berjabat tangan sebagai simbol ditutupnya sengketa ini dan dimulainya itikat baik di antara Bapak dan Ibu. Karina, maaf ya Kak, udah tadi. Maaf juga, makasih ya udah jaga Bapak selama ini. Terus pulang kemana? Oh ya udah kita bareng aja yuk Kak. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.